仲間にできるけど十字を信じろ。意地を見せるぞ。これで届く。 Halo guys, kembali lagi bersama saya Yogi di channel D2YT Movie. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan part keempat dari alur cerita anime Tensei Kenja no Isekai Live. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke alur ceritanya. Pada awal cerita, yang mana sudah kita ketahui bersama, Yuji yang telah berhasil menyelesaikan misinya yaitu mengumpulkan bunga dryer, sudah berada di kota menuju guild petualang. Pada saat di kota, Yuji melihat beberapa petualang yang mengenakan perlengkapan yang sangat lengkap, seolah-olah akan terjadi perang. Yuji pun bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Sesampainya di guild, Yuji mengeluarkan semua bunga dryer yang ia dapat dari hutan. Tentu saja semua kaget melihat bunga dryer sebanyak itu. Ditambah lagi Yuji melakukannya hanya dalam waktu 1 hari saja. Ketua subdivisi pun mengecek keaslian dari bunga itu, dan ternyata memang asli. Kemudian Yuji bertanya kepada ketua subdivisi, apa yang telah terjadi? Karena pada saat dia menuju ke sini, banyak petualang yang menggunakan perlengkapan yang sangat lengkap, seolah-olah akan terjadi perang. Ketua subdivisi pun menjawab bahwa telah terjadi pelonjakan monster yang begitu besar, dan mereka semua telah berkelompok. Ketua subdivisi pun meminta Yuji untuk membantu dalam kasus ini, dengan meminta Yuji agar memantau pergerakan dari para monster itu. Karena mereka tidak bisa mendeteksi dari mana monster-monster itu akan muncul. Ini akan menjadi permintaan yang sangat sulit, ucap ketua subdivisi. Tetapi Yuji menjawab, aku tinggal menyebarkan para slamku, maka itu akan beres bukan? Ketua subdivisi pun terkejut dan mengatakan, meskipun begitu jika kau tidak bisa saling menghubungi, maka itu tidak akan ada artinya bukan? Yuji menjawab, aku bisa saling berkomunikasi dengan mereka dengan jarak yang cukup jauh. Ketua subdivisi pun kembali terkejut, tetapi di tengah-tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba Yuji mendapatkan panggilan dari Slam yang berada di tempat Dryad-san. Dryad-san memberikan informasi bahwa dia telah menemukan batu sihir yang mirip dengan yang telah Yuji hancurkan di beberapa tempat. Yuji pun berpikiran apa batu sihir itu ada hubungannya dengan perlonjakan jumlah monster yang sekarang terjadi. Kemudian setelah Yuji mendapatkan informasi itu dari Dryad-san, Yuji menceritakan kepada ketua subdivisi bahwa saat dia melaksanakan permintaan mengumpulkan bunga dryer, ia menemukan batu hitam, yang jika batu itu dihancurkan maka akan muncul banyak monster dari dalam batu itu. Dan para slime bilang bahwa batu itu adalah batu sihir yang terkutuk. Ketua subdivisi pun terkejut mendengar itu, dan menjelaskan kepada Yuji bahwa dulu ada sebuah kerajaan Asia yang hancur karena disebabkan oleh batu sihir terkutuk itu. Kerajaan yang makmur itu hancur hanya dalam waktu 3 tahun. Kemudian Yuji bertanya tentang ciri-ciri batu sihir terkutuk yang telah menghancurkan kerajaan Asia itu. Ketua subdivisi pun menjawab, yaitu batunya berwarna hitam pekat, dan manusia yang menyentuhnya akan mati. Tumbuhan di sekitar batu itu juga akan nampak mati. Yuji pun menjawab bahwa ciri-cirinya sangat mirip dengan batu yang ia temukan. Apa maksudmu batu sihir terkutuk itu telah muncul di daerah ini? Jika itu sungguhan, ini merupakan hal yang sangat gawat. Ketua subdivisi pun pergi untuk melaporkan tentang masalah ini, dan menyerahkan penjagaan kepada Yuji. Kemudian Yuji pun memerintahkan para slime menyebar dibantu oleh Proud Wolf. Tetapi Proud Wolf nampaknya sedikit ketakutan, sehingga untuk meningkatkan rasa percaya diri dari Proud Wolf, Yuji memberikan sihir peningkatan kepada Proud Wolf itu. Kekuatan dari Proud Wolf itu pun meningkat pesat, dan rasa percaya dirinya pun kembali.
dan langsung berangkat menjalankan perintah dari Yuji. Sedangkan Yuji mempersiapkan diri untuk pertarungan yang mungkin akan terjadi. Yuji pun mulai mempelajari tentang sihir-sihirnya yang dapat dia gunakan untuk melawan para monster dan membuat pelindung untuk kota. Dan setelah Yuji menganalisis, ternyata penggunaan sihir itu mirip seperti program komputer. Yuji pun mulai bereksperimen, membuat sihir-sihir baru dengan menulis ulang struktur sihirnya. Saat Yuji sedang bereksperimen membuat sihir, tiba-tiba Slam yang berada di tempat Riot-san memanggil dan memberi informasi bahwa ada manusia mencurigakan datang ke hutan dan dia membawa batu sihir terkutuk. Yuji pun meminta pada Riot-san agar mendekatkan para Slam ke orang yang membawa batu sihir terkutuk itu. Dan ketika para Slam itu sudah berada di dekat orang itu, Yuji langsung menggunakan transfer magic, jaring sihir, dan ditambah dengan fireball. Lalu dispel ekstrim untuk menghilangkan kutukan sihir dari batu itu. Orang aneh itu pun terkejut melihat kutukan itu dapat dihancurkan dengan mudah. Dan dia langsung bunuh diri agar informasinya tidak bocor karena dia sudah tertangkap. Yuji pun berpikiran bahwa mereka memiliki sebuah organisasi. Namun Yuji belum tahu apa tujuannya, karena dia langsung bunuh diri. Kemudian para Slam melaporkan bahwa mereka telah melihat banyak monster keluar dengan jumlah yang sangat banyak di berbagai tempat. Kemudian Yuji bergegas ke kota, dan menyuruh para Slam yang telah menemukan monster untuk sembunyi terlebih dahulu. Dan Proud Fox diperintahkan untuk mengumpulkan para Slam dan kembali ke kota. Sesampainya di kota, tepatnya di guild petualang, Yuji melaporkan temuan monster yang banyak itu kepada ketua subdivisi. Ketua subdivisi pun mengatakan, "Berapa banyak jumlahnya?" Kemudian Yuji menjawab, "Jika dihitung secara keseluruhan mungkin ada sekitar puluhan ribu monster." Semua terkejut mendengar itu. Kemudian ketua subdivisi menanyakan monster itu menuju kemana. Yuji pun menjelaskan bahwa monster itu belum melakukan pergerakan, dan kemudian langsung menunjukkan lokasi dari monster-monster itu. Saat sedang menunjukkan lokasi dari para monster-monster itu, tiba-tiba para Slam melaporkan bahwa para monster dari berbagai tempat telah mulai melakukan pergerakan, dan pergerakan itu menuju ke kota. Yuji pun mulai mengatakan tentang pergerakan itu kepada ketua subdivisi. Yuji pun menjelaskan kepada ketua subdivisi sama persis dengan apa yang dilaporkan oleh para Slam. Tetapi ketua subdivisi nampaknya tidak percaya dengan ucapan Yuji. Tapi kemudian ada yang datang dan mengatakan, "Gawat, telah ada sinyal asap biru dan kuning. Terlebih lagi di 3 tempat. Sinyal asap biru dan kuning? Biru berarti monsternya menuju ke kota ini," ucap Yuji. Dan ketua subdivisi menyaut, "Dan kuning berarti jumlahnya di atas 3000, terlebih lagi di 3 tempat. Kemudian ketua subdivisi memerintahkan semua orang untuk meninggalkan kota, karena tidak mungkin dapat bertahan dari serangan monster sebanyak itu. Mereka pun mulai berdebat, karena para petualang tidak ingin meninggalkan kota, dan tetap ingin melindungi penduduk yang tidak dapat pergi dari kota. Yuji pun merasa bangga dapat menjadi bagian dari petualang di guild ini. Kemudian Yuji mengatakan, "Aku punya sebuah rencana. Kita akan menggunakan ini." Yuji mengatakan itu sambil mengeluarkan tulang naga dari Slam yang ada di pundaknya. Yuji menjelaskan dengan skill tamernya, dia bisa membuat tulang naga itu kembali menjadi api naga, meski itu cuma sekali saja. Tetapi nampaknya petualang lain tidak mempercayai itu, karena melihat profesi Yuji yang hanya seorang tamer. Tetapi salah satu petualang mengatakan, "Apa ada hal yang bisa aku bantu untukmu, Yuji?" Ya benar, pria yang mempercayai Yuji ini adalah Gale, pria yang pertama Yuji temui saat masuk ke dalam kota dulu. Yuji pun berterima kasih kepada Gale
Karena kepercayaan dari Gale membuat petualang lain juga ikut percaya kepadanya. Kemudian Yuji meminta mereka untuk mengulur waktu sampai Yuji menyelesaikan persiapannya. Para petualang pun menyetujui itu dengan penuh semangat. Mereka bergegas berlari keluar untuk memperlambat pergerakan para monster yang memasuki kota. Sedangkan di waktu bersamaan, Cloud Dwarf kembali dan berhasil membawa lebih banyak slime daripada bayangan Yuji. Hal itu adalah hal yang sangat bagus karena Yuji akan membuat penghalang sihir dan itu akan membutuhkan banyak slime karena akan disebar mengelilingi kota. Slime pun mulai menyebar dan membuat penghalang monster untuk kota. Sedangkan di sisi lain, para petualang mulai bertarung untuk menghambat pergerakan dari para monster. Kemudian Yuji mulai melakukan persiapan dengan memikirkan cara agar penghalang sihirnya tidak ikut hancur. Ketika nanti ia menggunakan sihir api naga yang dikenal dengan sihir api neraka kematian. Akhirnya Yuji pun menemukan caranya, yaitu dengan sihir yang dapat mementalkan sihir lain. Sihir itu akan dipasangkan di penghalang sihirnya. Yuji pun bergegas menggunakan sihir api neraka kematian. Sihir dari Yuji itu pun diserap oleh penghalang sihirnya. Kemudian langsung dipantulkan keluar dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Para monster itu pun terbakar hingga menjadi arang. Apakah itu berhasil? Dengan kekuatan itu pasti semua monsternya musnah, ucap Gale. Yuji pun menjawab, aku juga menginginkan hal seperti itu. Tetapi para slime melaporkan masih ada monster yang tersisa, yang letaknya jauh dari kota. Tersisa sekitar 40% lagi. Yuji pun menggunakan sihir api neraka kematian untuk sekali lagi, meski mana poinnya sudah minus 200.000 lebih. Dan boom, semua monster itu pun terbakar oleh sihir itu. Tetapi efek dari penggunaan sihir itu 2 kali berturut-turut membuat Yuji pingsan. Dan ketika 5 menit kemudian setelah Yuji pingsan, Yuji melihat statusnya dan dia melihat dia hampir mati karena health pointnya hanya tersisa 53 dengan mana poin minus 400.000 lebih. Tetapi semua warga kota berhasil selamat dan mereka menganggap Yuji sebagai pahlawan mereka. Mereka pun merayakan itu. Tetapi di tengah-tengah pesta itu, tiba-tiba ketua subdivisi datang dan mengajak Yuji membicarakan sesuatu secara 4 mata. Saat mereka berada di dalam kantor ketua subdivisi, ketua subdivisi mengatakan bahwa ia telah menemukan batu sihir dari puing-puing monster yang telah Yuji kalahkan. Dan setelah diamati ternyata batu sihir itu buatan manusia. Yuji pun mengingat manusia yang telah ditangkapnya dan kemudian mengatakan itu kepada ketua subdivisi. Kemudian ketua subdivisi mengatakan, itu berarti dia bunuh diri saat sebelum diinterogasi, begitu bukan? Apa kau tidak menyadari sesuatu atau semacamnya? Tanya ketua subdivisi. Yuji pun menjawab, sebelum dia bunuh diri dia mengatakan, aku akan memberikan ketenangan pada dunia yang kotor ini. Apa kau mengetahui sesuatu tentang hal itu? Tanya Yuji. Ketua subdivisi menjawab, aku mengetahui tentang hal itu, tapi seharusnya hal itu tidak terjadi. Oke, sampai di sini dulu untuk part keempatnya. Untuk part 5-nya kita lanjut di minggu depan. Oke, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe agar channel ini terus berkembang. Thanks for watching, see you next time.